Video ini dibuat bukan untuk menyalahkan salah satu pihak dalam kasus ini. Namun aku ingin mengajak kalian semua untuk menonton video ini, menganalisis dan kemudian mengambil kesimpulan versi kalian sendiri mengenai siapa yang bersalah dan patut bertanggung jawab atas kasus ini. Kronologisnya gimana kejadian? Kejadiannya itu bermula dari peneguran mahasiswa di kelas. Itu tiba-tiba beliau langsung masuk ke dalam kelas tanpa permisi ke guru yang ada di dalam. Dia langsung menantang saya, katanya seperti itu. Akhirnya saya refleks satu kali menampar muka dia. Terus saya bilang gini, "Woi, diam." Saya tidak tahu bahwa beliau ada lewat depan kelas itu. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Leok Story. Kali ini aku tertarik dengan salah satu kasus yang baru saja terjadi pada tanggal 13 Januari 2026 kemarin. Yap, kasus itu adalah kasus pengeroyokan terhadap seorang guru SMK di Jambi. Dan sampai saat ini masih ada klaim antara kedua belah pihak bahwa mereka sama-sama menjadi korban. Oleh karena itu di titik ini aku ingin mengajak kalian semua untuk menonton video ini dan kemudian mengambil kesimpulan versi kalian sendiri mengenai siapa yang paling bersalah di dalam kasus ini. Di dalam kasus ini aku sudah menyiapkan dua kronologi kejadian dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang siswa yang menyatakan dirinya juga korban dan juga guru yang menyatakan dirinya juga korban. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak kronologinya. Siswa di kelas, di saat dia belajar ada guru, dia mendengurnya dengan tidak sopan dan tidak hormat kepada saya dengan meneriakkan kata yang tidak pantas. Dia menantang saya kembali, anak tersebut. Setelah itu bergulir sampai dengan jam 1, jam 2 sampai dengan jam 4. Di saat itulah terjadi pengeroyokan oleh anak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Perkenalkan, dia adalah Agus, seorang guru bahasa Inggris di salah satu SMK di Jambi. Ia menyatakan bahwa pada saat itu ia sedang melintas dari salah satu kelas yang kebetulan saat itu sedang melaksanakan pembelajaran olahraga. Saat ia sedang melintas, tiba-tiba ia mendengar ada siswa yang meneriaki dirinya dengan kata dan nada yang tidak pantas dari kelas tersebut. Ia kemudian masuk ke kelas tersebut dan langsung bertanya siapa yang meneriaki dirinya tersebut. Dan refleks pada saat itu ada siswa yang menyatakan bahwa saya atau dia. Dan pada saat itu tanpa basa-basi, Pak Agus ini langsung menampar siswa tersebut. Pada saat jam istirahat, siswa tersebut menuju ke ruang kantor, kemudian mendekati Pak Agus dan menantang Pak Agus, menyuruh Pak Agus untuk meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan kepada dirinya. Pak Agus kemudian menanggapi siswa tersebut dengan memberikan penjelasan alasan sampai ia menampar siswa tersebut. Namun di saat itu ternyata perdebatan menjadi semakin panas dan akhirnya beberapa guru menyuruh agar seluruh siswa berkumpul di lapangan agar terjadi mediasi terbuka antara Pak Agus dan juga siswa. Pada saat terjadi mediasi di lapangan, Pak Agus menyatakan bahwa ia diintimidasi secara fisik dan juga secara verbal oleh beberapa siswa yang saat itu maju mendekati dirinya. Pada titik itu Pak Agus menyatakan bahwa ia tetap tenang dan juga sabar menanggapi mereka semua. Pada saat terjadi mediasi itu, Pak Agus menawarkan, kira-kira apa yang ingin kalian mau dari Pak Agus? Mereka menyatakan bahwa mereka ingin Pak Agus meminta maaf atas apa yang dilakukan dan dikatakan Pak Agus, yaitu ia sempat menampar dan juga menghina orang tua dari siswa dengan kata miskin, dan hal itu yang menyebabkan beberapa siswa tidak terima dan akhirnya menuntut permintaan maaf dari Pak Agus. Namun merasa bahwa tindakan yang ia lakukan itu tujuannya untuk mendidik. Dalam hal itu Pak Agus menyatakan bahwa tujuan ia berkata bahwa miskin adalah untuk memotivasi bahwa mereka datang dengan tujuan belajar dan juga dengan belajar itu mereka bisa mengangkat derajat keluarga. Namun hal itu tidak diterima oleh siswa dan akhirnya berujung pada perdebatan dan juga adu mulut yang panjang. Merasa suasana tidak kondusif lagi, beberapa guru kemudian mengajak Pak Agus menuju ke ruang komite. Dan pada saat itulah, saat ia sedang menuju ke ruang komite, beberapa siswa tetap mengikutinya dan kemudian menuju pada Pak Agus sehingga sampai terjadinya pengeroyokan tersebut. Untungnya Pak Agus menyatakan bahwa saat itu ia diselamatkan oleh beberapa guru yang langsung mengamankan dia di dalam ruangan komite tersebut. Perkenalkan, dia adalah Muhammad, siswa yang ditampar oleh Pak Agus. Pada saat itu Muhammad menjelaskan bahwa mereka sedang melaksanakan pembelajaran olahraga dan pada saat itu pembelajaran itu pun sudah mau selesai. Dan merasa bahwa suasana kelas tersebut terlalu ribut, akhirnya ia memutuskan untuk menegur teman-temannya yang sedang ribut dengan kata, "Woi, diam." Dan pada saat itu ia tidak bermaksud untuk menegur Pak Agus yang ternyata saat itu sedang melintas dari depan kelas mereka. Dan pada saat itu tiba-tiba ia melihat Pak Agus masuk ke kelas tanpa
tanpa permisi dan tanpa izin, kemudian langsung bertanya siapa yang meneriaki dirinya atau siapa yang berteriak tadi, dan Refleks menyatakan bahwa saya Prince, dan pada saat itu Pak Agus langsung menampar dirinya. Kemudian di sini kenapa sampai Muhammad ini memanggil Pak Agus dengan kata Prince, karena itu memang permintaan dari Pak Agus sendiri bahwa ia maunya dipanggil Prince atau pangeran, dan kalau misalnya ada yang memanggil dengan kata Pak atau Bapak, ia akan marah. Oke, lanjut. Setelah jam istirahat, Muhammad dan beberapa temannya menuju ke Pak Agus yang kebetulan sedang berada di ruang kantor untuk meminta Pak Agus meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan, yaitu selain ia menampar Muhammad, ternyata ia juga menghina beberapa temannya dengan kata miskin, dan hal itu yang membuat beberapa siswa tersebut tersinggung sehingga meminta Pak Agus agar meminta maaf. Namun merasa tidak bersalah, Pak Agus kemudian menanggapi bahwa itu merupakan bentuk dari edukasi bagi Muhammad dengan teman-temannya, dan karena merasa juga suasana sudah tidak kondusif, kemudian terjadi mediasi lanjutan di lapangan seperti yang dijelaskan oleh Pak Agus tadi. Dan pada saat itu Pak Agus tidak mau untuk meminta maaf, ia lebih membela dirinya dan meminta petisi dan kesepakatan. Kalian ingin agar Pak Agus ini tetap di sekolah ini atau lebih memilih kalian yang harus merubah diri kalian? Karena Pak Agus di sini merasa bahwa yang ia lakukan itu sebagai bentuk edukasi bagi mereka. Namun karena merasa bahwa yang dilakukan Pak Agus berlebihan sampai menghina orang tua, akhirnya mereka lebih menuntut agar Pak Agus ini meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan dan ia katakan. Dan pada saat itu karena suasana semakin panas dan juga beberapa siswa sudah mulai menuju ke Pak Agus untuk mengintimidasi, ia kemudian dibawa ke ruang komite, dan disinilah awal mula pengeroyokan tersebut, di mana pada saat Pak Agus sedang berjalan menuju ke ruang komite, ternyata ia melihat ke arah siswa dengan senyum sinis dan mengolok, kemudian seperti membuat tanda kiss bye seperti itu, dan hal itulah yang memicu siswa semakin emosi, dan tujuan mereka mendekati dirinya saat itu atau mendekati Pak Agus adalah meminta agar Pak Agus meminta maaf. Namun Pak Agus mungkin salah menanggapi bahwa mereka ingin langsung menyerang. Dan pada saat itu Refleks Pak Agus langsung menonjok salah satu siswa di bagian hidungnya, yang kemudian memicu emosi dari beberapa temannya yang langsung mengeroyok Pak Agus pada saat itu. Dan kejadiannya berakhir setelah Pak Agus diamankan di ruang komite tersebut. Oke teman-teman semua, seperti itulah kronologi kejadian dari sudut pandang dua tokoh, yaitu siswa dan juga guru. Yang seperti aku katakan di awal tadi, bahwa tujuan dari video ini aku buat bukan untuk menyalahkan salah satu pihak. Aku hanya ingin menceritakan kronologi kejadiannya dari dua sisi. Dan di sini aku memberikan kesempatan bagi kalian semua untuk memberikan pendapat dan penilaian mengenai siapa yang kira-kira bersalah dan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Bagi kalian semua yang memiliki kesimpulan dan penilaian terhadap kasus ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu video dari aku, semoga menjadi pembelajaran dan menjadi edukasi bagi kita semua. Sampai jumpa.